Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma allimna, Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, Majelis Ta'lim Jamaah Masjid Mujahidin Jamaah Maghrib dan para pendengar, penggemar siaran radio dakwah Masjid Mujahidin, semoga Allah menyayangi kita semua dengan senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita. Rahmat Allah mari kita syukuri, jangan sampai kita mengkufuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat dalam arti menggunakan rahmat nikmat itu dengan ucapan, perbuatan, dan hati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain perbuatan yang diridhai oleh Allah yaitu tilawatil Quran dan mudarasah, mempelajarinya. Mari kita lanjutkan kajian kita. Yang lalu kita telah membaca beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang berkaitan dengan bukti-bukti kekuasaan Allah, dan Allah Maha Penyayang kepada para hambanya. Itu pada ayat 63 sampai dengan ayat 67 telah kita baca dengan cermat dan kita terjemahkan dengan lafaz-lafaz yang kita artikan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita sekarang baca pada ayat 68, halaman 107. Halaman 68, ayat 68 sampai dengan ayat 70. Ayat 68 sampai ayat 67, ayat 70 menerangkan larangan duduk bersama-sama dengan orang yang memperolok-olokkan agama Islam. Ini semasa di Mekah, Pak. Kalau di Madinah ada orang-orang yang mengolok-olok Islam, itu harus dijawab dengan ucapan yang santun, tetapi kalau tidak mau berhenti ya diserang. Ini ayat-ayat yang di Mekah, Pak, di mana Nabi dan kaum muslimin belum punya potensi, belum punya posis, belum punya kekuatan. Mana-mana orang yang mengolok-olok agama Allah, tinggalkan. Kalau di Madinah lain, Pak, karena Madinah sudah mempunyai kekuatan. Ini, mari kita tilawat dulu ayat 68 sampai dengan ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sadaqallahul Azim. Surat Al-An'am juz 6, Surat Al-An'am juz 7, surat nomor 6 ayat 68, 69, 70. Ayat ini masih turun di Mekah. Dan di Mekah orang-orang musyrik senantiasa mendustakan Nabi, dan mereka lahirkan kedustaan itu dengan mengolok-olok, meremehkan, melecehkan. Terhadap mereka ini dilarang duduk bersama-sama. Ini ada riwayat, Pak. Orang-orang tokoh-tokoh musyrik ingin duduk bersama-sama Nabi, ingin mendengarkan Nabi membacakan firman-firman Allah. Tapi mereka duduk bersama-sama ini tujuannya tidak ingin mendengarkan dan menerima petunjuknya, tapi tujuannya untuk mengolok-olok, meremehkan. Ada yang terang-terangan, yang kau baca itu dongeng-dongeng kuno. Ada yang dengan menutup telinga, tujuannya ingin mendengarkan tapi menutup telinga. Ini namanya
melecehkan dengan kinayah, dengan sindiran. Bacalah saya tutup telingaku. Ini berarti mengolok-olok, melecehkan tapi pakai sindiran. Kepada mereka ini Nabi dilarang duduk bersama-sama. Nah, bagaimana dengan Nabi di Madinah? Kalau ada yang melecehkan, ada yang mendustakan, bahkan ada yang melawan, kok disuruh Nabi melawan? Memang di sana perintahnya begitu. Karena di Madinah sudah punya potensi. Kalau mereka mendustakan dan meremehkan, menghina, maka disuruh untuk membalas dengan lecian itu yang keras. Nah, ini tidak bertentangan. Kadang-kadang orang-orang yang kurang mengerti tentang Al-Quran turun di mana. Orang Islam itu kalau diejek ditiru. Oleh karena tidak boleh kemudian menghantam, menyerang dan lain-lainnya itu. Nah, itu membaca Quran sepotong-sepotong. Di Mekah memang disuruh begitu, tapi di Madinah ya tidak harus ngapunten nggih, enggak. Jadi di Madinah kalau ada orang yang melecehkan Islam, tunjukkan mana dadamu, ini dadaku. Ini sikap tegas seperti zaman Bung Karno ketika mengganyang Malaysia. Ditunjukkan kekuatannya. Kenapa mereka melecehkan Indonesia? Kira-kira begitu waktu itu ya. Saya masih belum seperti ini Pak, masih awal-awal remaja. Mari kita artikan larangan duduk bersama-sama orang yang melecehkan, meremehkan, menghina Al-Quran, menghina Rasul, menghina firman Allah, dan menghina Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aita, kalimat-kalimatnya, kata-katanya wa idza ra'aita. Ada 4 kalimat, wa iza dengan ro'a, lalu disambung dengan tak mutaharrikah yang menyatakan mukhatab ta. Wa iza ro'a menjadi ro'aita. Jadi wa iza ro'a itu tak ada 4 kata. Satu-satunya artinya dan apabila melihat kamu melihat. Ini kalau susunan bahasa Arab disebutkan melihat kamu, tapi di Indonesia kamu melihat. Melihat siapa? Alladzina, orang-orang yang, atau mereka yang yakhuduna, khaba yakhudu bil mudhari mufrad, jamaknya untuk mereka yakhuduna, orang-orang yang mengolok-olok, orang yang melecehkan fi ayatina, fi pada ayatina, ayat-ayat kami, maksudnya ayat tertulis, yaitu ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah, disampaikan oleh Malak Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan oleh Nabi disampaikan kepada umat. Ini fa'arid, a'rada fil amarnya a'rid, af'ala af'il, a'rada a'rid, timbangannya apa? Fa'arid, maka berpalinglah atau tinggalkan. Karena apa? Mereka kuat. Sementara kaum muslimin masih minoritas dan menjaga keimanannya untuk mempertahankan yang disampaikan oleh Rasul. Maka kalau ada orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, tinggalkan. Tapi kalau di Madinah lain, Pak.
lain tindakannya. Tindakan di Mekah dengan tindakan di Madinah itu semuanya atas perintah Allah. Di Mekah disuruh berpaling, perintah Allah ini. Fa'arid, berpalinglah kamu atau tinggalkanlah anhum mereka. Hum itu kembali yang alladzina yakhuduna fi ayatina. Mereka yang mengolok-olok itu tinggalkan. Jangan dilayani. Nanti kalau sudah di Madinah ada urusan lain. Hatta sehingga yakhudu mereka mengolok-olok membicarakan fi haditsin ghairi, tentang pembicaraan lainnya. Jadi kalau yang disampaikan Nabi, mereka mengolok-olok ini dongeng-dongeng kuno, ini ciplakan, ini sihir. Biarkan mereka supaya ngomong yang lain saja. Mereka tinggalkan supaya mereka ngomong yang lain, tidak memperolok-olok ayat-ayat Allah. Hatta yaqudu fi haditsin ghairi, mereka mengolok-olok membicarakan tentang pembicaraan lainnya. Wa imma yunsiyannaka, wa imma, dan adapun, amma jika, adapun yunsiyannaka syaitanu, jika setan menjadikan kamu lupa. Jadi kalau Nabi sekiranya kalau Nabi tidak mampu, itu setan tidak mampu untuk melupakan Nabi, karena Nabi dijaga oleh Allah. Selain Nabi, orang-orang yang beriman kemungkinan setan berusaha menjadikan kamu lupa. Nah, karena dalam keadaan begitu, fala taqud, qa'ada yaqudu, taqudu, karena didahului dengan la nahi. Fala taqud, maka jangan kamu duduk. Ba'da dzikra, sesudah teringat, ma'al qaumidz zalimin, bersama-sama kaum orang-orang yang zalim, yang menganiaya. Jadi orang-orang yang mengolok-olok firman Allah, mengolok-olok Rasul dengan berbagai ejekan. Ini jangan duduk bersama mereka. Sementara kaum muslimin belum punya kekuatan, dan malah kalau kaum muslimin di Mekah itu dianiaya, kadang-kadang kalah, Pak. Dikhawatirkan kalau kalah, al-kufru ba'dal iman, ia menjadi kafir sesudah beriman. Dan ini terbukti pernah ada orang yang sudah beriman menjadi kafir, masih di Mekah ini. Yaitu Nabi mengkisahkan perjalanan Isra-nya ke Palestina, Masjid Baitul Maqdis, dan Mi'rajnya ke langit beberapa tingkat tinggi. Kembali berangkat dan kembali itu tengah malam, kembali subuh. Orang menganggap itu dongeng, cerita, atau ngedagrus katanya. Ngerti Pak, bahasa Jawa ngedagrus. Orang ngomong bahasa bener, menunjukkan dirinya kuat, tapi lemah. Itu ngedagrus bahasa Jawa. Ada seorang namanya Mut'im bin Adi. Muhammad, apa yang kau bilang itu? Perjalanan dari Mekah menuju Palestina itu kan unta, itu 3 bulan bolak-balik. Kamu kok berangkat tengah malam subuh sampai di sini? Siapa yang percaya? Malah dia membuka kain, kain panjangnya itu dibuka begini. Jadi hampir kelihatan aurat belakangnya. Sambil membelakangi Nabi, dia lari dari kafir. Nah, oleh karena itu Nabi SAW ketika di Madinah
disuruh mengalah dulu. Ya kalau bahasa Jawa, wani ngalah, luhur bekasani. Ya sementara masih lemah ngalah, tapi nanti dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kuat, kamu akan jadi luhur. Jangan dibiarkan orang-orang yang melecehkan Islam itu di sini. Nah di Indonesia ini Pak, sekarang melecehkan Islam itu tidak berani terang-terangan. Mereka melalui internet tidak berhadapan-hadapan dengan orang Islam, tidak berani mereka berhadapan dengan orang Islam itu. Tapi mereka nulis di majalah, siaran di layar kaca, internet, menggambarkan dengan melalui kartun yang sifatnya menghina Nabi. Untung kaum muslimin sudah banyak yang mampu untuk membalas mereka dengan berita tulis, berita layar kaca, berita internet. Sehingga kabarnya sekarang mereka yang melecehkan Islam dari internet kewalahan Pak, dijawab oleh tokoh-tokoh Islam yang mampu menghadapi mereka. Nah jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang melecehkan Islam, kita punya kekuatan. Ya jangan berpaling, dihadapi. Apa mau Anda? Mau bahasan dengan ilmu, silakan. Ya kalau orang melecehkan tanpa ilmu Pak, kalau memang melecehkan adu kekuatan, monggo. Itu kalau sudah mempunyai pos, imannya sudah kuat. Seperti di Madinah, orang-orang munafik, ahlul kitab, orang Yahudi berkoalisi dengan orang-orang kafir Mekah untuk melawan, dihadapi, terjadilah perang Badar, perang Uhud, dan lain-lainnya. Nabi sendiri di depan menjadi komandannya. Sehingga selama di Mekah ini Nabi SAW mengikuti pembelaan Islam secara fisik karena sudah punya kemampuan 27 kali. Nah ini masih di Mekah Pak. Mari kita baca terjemah bebasnya, halaman 107 ayat 68 ini. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan tentang pembicaraan yang lain. Kalau ditinggalkan kan tidak bisa ngolok Pak, paling berkata yang lain. Nah ini. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama-sama dengan orang-orang yang zalim sesudah kamu ingat. Ini terjemahan bebasnya Pak. Kalau terjemahan tiap kalimat ya seperti yang kita baca dalam tulisan ini. Para jamaah yang terhormat, ini perlu penjelasan sejarah Pak. Di dalam sebuah riwayat tentang turunnya ayat ini, dalam riwayat ini yang diperintahkan meninggalkan orang-orang kafir itu ialah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat mengikutinya. Tetapi termasuk juga di dalamnya seluruh kaum muslimin di masa itu. Kalau diolok-olok, biarkan dulu, tinggalkan saja. Kemudian menurut riwayat Anis Sa'id bin Jubair dan Ibnu Juraid, Qatadah, Muqatil, As-Suddi dan Mujahid, bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan tindakan orang-orang musyrik yang mendustakan serta mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi begitu. Ibnu Juraid mengatakan, adalah orang-orang musyrik Arab, mereka datang duduk bersama-sama Nabi. Mereka ingin mendengarkan ayat-ayat Quran, tapi tujuannya tidak ingin mendengarkan. Mereka mendustakan. Dan mereka mendustakan itu mereka nyatakan dengan mengolok-olok. Apa itu yang kau katakan itu? Dongeng-dongeng kuno ya? Kamu jiplak ya? Ketika kamu datang ke Syam ketemu dengan pendeta-pendeta Nasrani, pendeta Yahudi, mereka mengatakan begitu, lalu kamu jiplak, katanya kamu dapat ayat Quran ini. Dengan macam-macam tuduhan.
Ini tidak lain adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng kuno. Ini ajaran oleh mereka. Para jamaah yang terhormat, maka dengan tindakan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 68 surat Al-An'am ini. Tinggalkan mereka karena kamu belum punya kekuatan, dan khawatir umat-umat yang baru beriman ini khawatir nanti itu terpengaruh dengan olok-olokan mereka ini, atau mereka itu dilupakan oleh setan-setan yang baik golongan dari syaitanul insi wa syaitanul jin, setan manusia atau setan golongan jin. Nah, setan manusia yang mengolok-olok itu, nah, setan golongan jin nanti melalui hati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mungkin kalau Nabi Muhammad tidak akan lupa, tetapi umatnya, kaumnya, sahabatnya, nah setelah sadar jangan diikuti mereka, tinggalkan saja. Nah, ini termasuk maksud secara sejarah asbabun nuzulnya demikian. Jadi orang-orang Quraisy itu ada yang sengaja ingin mendekat kepada Nabi, duduk-duduk mendengarkan, tapi mendengarkan itu tidak untuk minta petunjuk, tidak mau iman, tapi untuk melecehkan ini. Nah, jika ayat-ayat itu dihubungkan dengan perintah melawan orang-orang yang melecehkan agama, yang merusak agama, yang mengusir orang Islam, yang menyerang orang Islam, di Madinah lain Pak perintahnya. Karena di sana sudah ada perintah-perintah untuk berperang. Nah, kalau pengajian ini digelar menerangkan Nabi disuruh mundur, Nabi disuruh maju, kebetulan itu yang diterangkan. Karena ayat itu menerangkan demikian. Para jamaah yang terhormat, beberapa hubungan tentang sejarah yang berkaitan dengan umat-umat yang lalu. Umat yang lalu juga melecehkan nabi-nabi yang diutus oleh Allah ketika mereka menyampaikan dakwah ilahiyah kepada mereka, kadang-kadang dilecehkan. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sementara menyuruh minggir, mundur. Nah, manakala sudah kuat, kemudian disuruh melayani kekuatan mereka, sehingga di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak terjadi perjuangan-perjuangan secara fisik. Nah, perjuangan secara fisik kalau sekarang, Pak, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu perang itu tidak senang, Pak. Padahal mereka sudah punya nuklir. Cuma negara-negara berkembang jangan buat nuklir. Nanti untuk nembak saya kewalahan nanti. Mereka tidak berani menyerang Islam secara fisik, tidak berani sekarang ini. Tetapi mengolok-olok lewat berita-berita media cetak, lewat berita-berita layar kaca televisi, lewat internet begitu. Untung kaum muslimin bangkit, mempunyai pengetahuan yang setara dengan mereka. Ini para jamaah yang terhormat, ini ayat 68 surat ayat 68 surat An-Nisa, surat Al-An'am ayat surat nomor 7. Mari kita teruskan ke ayat berikutnya. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Ayat 69. Masih kelanjutannya, jangan duduk bersama-sama orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Ayat 69, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melanjutkan keterangan ini, yaitu wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim, wa ma 'ala, dan bukanlah atas alladzina yattaquna, atas orang-orang yang yattaquna, ittaqo yattaqi, jamaknya yattaquna,
yang bertakwa min hisabihim dari perhitungan mereka min syai' sedikit pun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh Nabi ajaan seruan dakwah, dan mereka itu akan mengingat dari perhitungan mereka min syai' sedikit pun, walakin dzikra la'allahum yattaqun, akan tetapi peringatan itu agar mereka tetap bertakwa. Jadi Nabi diperintahkan untuk berpaling, Nabi diperintahkan untuk menyampaikan seruan dakwah. Ini semuanya adalah peringatan agar orang-orang yang bertakwa itu tetap percaya, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, ayat-ayatnya yang disampaikan oleh Rasulullah itu jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengolok-olokkan itu. Disuruh mundur sementara supaya tetap bertakwa. Sebab kalau maju tanpa kekuatan menghadapi mereka yang mengolok-olok, iman masih lemah, maka takwanya akan berubah dari takwa menjadi engkar. Dikhawatirkan demikian. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabi min syai', dan bukanlah atas orang-orang yang bertakwa dari perhitungan mereka sedikit pun, akan tetapi peringatan agar mereka ini tetap bertakwa kepada Allah. Jadi peringatan supaya mundur, supaya berpaling itu agar tetap bertakwa. Sebab nanti kalau menghadapi mereka lalu kalah bahasa, kalah argumentasi, dikhawatirkan nanti akan al-kufru ba'dal iman, kafir sesudah beriman. Ayat 69. Dan sedikit pun bukanlah bertanggung jawab atas orang-orang yang bertakwa terhadap perhitungan amal mereka, akan tetapi kewajiban mereka hanya memberi peringatan agar mereka bertakwa. Ini bukan berkata, Pak, itu terjemahan berkata ya. Bertakwa itu maksudnya begitu. Ini mungkin khilaful kitabah ya, salah cetak. Agar mereka tetap bertakwa. Di sini terus berkata gitu ya. Ini maksudnya bukan berkata, ini bertakwa. Nah, para jamaah yang terhormat, ini adalah terjemahan bebasnya demikian. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya Nabi bagaimanapun menyampaikan dakwah itu walaupun diejek, sementara para sahabat belum punya kekuatan tentang keimanan dan tidak mampu menjawab mereka, supaya tetap mereka itu beriman, bertakwa, supaya a'rid anhum, supaya berpaling dari mereka atau meninggalkan mereka. Sebab kalau mereka maju tanpa punya kekuatan argumentasi, iman yang kuat, dikhawatirkan nanti mereka menjadi al-kufru ba'dal iman, kafir sesudah beriman. Seperti saya contohkan tadi, Mut'im bin Adi, dia menjadi kafir karena tidak percaya kepada kejadian Isra dan Mi'raj yang disampaikan oleh Nabi, yaitu hanya dengan waktu saja. Nabi menyatakan Isra Mi'raj itu mulai berangkat tengah malam, sejauh itu dan setinggi itu Mi'rajnya, kembali subuh. Itu akal mereka tidak bisa mencerna, Pak. Tidak ngerti kalau yang memperjalankan itu bukan kehendak Nabi sendiri. Asra bi'abdihi laila, kami memperjalankan Muhammad di malam hari. Nah, kalau Allah yang memperjalankan, Allah yang menghendaki Muhammad itu berjalan di malam hari, tidak perlu butuh waktu sebagaimana waktu yang biasa ditempuh oleh perjalanan manusia yang secara alami naik unta. Dan unta itu cepatnya seperti manusia berlari kalau berjalan itu. Adatnya kalau dari Mekah ke Palestina itu pulang kembali mesti butuh 3 bulan.
Lu ini kok cuma separuh malam. Mereka tidak mengerti kalau yang berjalan itu bukan kehendak Muhammad sendiri, tapi Allah memperjalankan hambanya di malam hari. Kalau sudah Allah yang bertindak, itu perhitungannya tidak seperti perhitungan manusia. Di sini. Nah, para jamaah yang terhormat, hal-hal keimanan seperti itu supaya dibentengi sementara belum kuat, jangan menghiraukan ejaan-ejaan olok-olok orang-orang yang zalim. Tapi kalau orang sudah kuat, hadapi mereka. Nah, ini seperti keadaan di Mekah dan keadaan di Madinah. Itu berbeda, Pak. Ayat 70. Wazaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Wazari, asalnya wazar gitu, Pak. Wazaro zar. Alladzina, dan tinggalkanlah. Kalau dibaca sambung dengan al, Pak, wazar menjadi wazaril ladzina. Was'al. Kalau disambung dengan kalimat al berikutnya, was'alil qaryata. Itu kaidah tajwid, Pak, kaidah baca. Wazar, dan tinggalkanlah alladzina, orang-orang yang apa? Ittakhadhu dinahum, mereka mengambil, mereka menjadikan dinahum, agama mereka, la'iban wa lahwa. La'iban artinya permainan. Agama dipermainkan. Mempermainkan agama itu diantaranya menjual agama dengan harga yang murah. Agama dipermainkan, hukum yang halal diharamkan, yang haram yang dihalalkan, yang halal diharamkan. Itu mempermainkan agama atau membisniskan agama, istilah sekarang ini, untuk mendapatkan keuntungan walaupun meninggalkan hukum-hukum yang benar dari Islam, ditinggalkan karena ingin memperoleh pamrih duniawi. Nah, itu namanya la'iba. Walahwa, dan agama dijadikan guyonan. Insyaallah orang Islam tidak akan menjadikan agamanya guyonan, Pak. Ini orang-orang yang menjadikan agama dijadikan bahan-bahan pergurauan. Ini, maka orang yang seperti ini ditipu oleh kehidupan dunia. Yaitu misalnya orang-orang mengaku puasa tapi tidak puasa. Itu kan bergurau, Pak. Oh, saya jangan puasa seperti kamu, padahal tidak puasa. Ini. Lalu orang-orang diajak mengerjakan sholat. Sebetulnya saya ini sudah sholat, tapi belum. Ini diingatkan, ia bersendagurau. Keliru, diingatkan, nggak mau. Ini, marilah bangun malam untuk sholat malam. Lalu guyon, malam hari itu kan enak tidur toh. Apalagi kemanten baru, kan tidur malam hari itu bersenang-senang. Kenapa kok diajak bangkit sholat? Nah, itu namanya main-main. Kalau tidak mampu, katakan saya tidak mampu. Ini, saya belum mampu. Belum atau sudah menjalankan? Katakan belum, katakan belum. Sudah, katakan sudah. Jangan air sholat dulu. Oh, saya sudah sholat kok. Oh, no. Kapan? Zuhur itu jam 11 tadi. Loh, sholat zuhur kok jam 11 ya? No. Nah, ini pernah ada teman anak-anak sekolah. Dia meninggalkan rumah itu jam setengah 11. Mampir di rumah temannya. Ayo sholat dulu. Aku sudah sholat kok. Loh, ini baru zuhur. Kapan kamu sholat? Tadi. Lah, tadi kan jam 10 masa sholat itu. Nah, itu kalau anak-anak mungkin nggak ngerti atau main-main.
berdusta di dalam beragama. Ini orang yang demikian itu ditipu oleh kesenangan dunia. Al-hayatu, kehidupan ad-dunya. Dunya itu artinya yang pendek, Pak. Jadi hidup di permukaan bumi ini pendek, tidak lama, ada batasan. Wazakir bihi, dan ingatkan bihi dengan Al-Quran. Orang-orang yang ditipu oleh kehidupan dunia, karena dunia itu tempatnya kesenangan, Pak. Tetapi tidak semuanya memperoleh kesenangan. Kalau mendapatkan kesenangan itu tidak senang kekal, senangnya itu sebentar. Para bapak yang terhormat, orang ingin makan sate katanya, makan gulai, itu enaknya kan ketika di lidah. Setelah masuk ke dalam perut terasa enaknya, dan kalau sudah keluar rupanya bagaimana? Apa saja yang keluar ke dalam perut lalu keluar sama, Pak, namanya apa namanya? TAHI. Padahal termasuknya itu sate, gulai, senang, tapi setelah masuk, nah itulah namanya kesenangan dunia itu sebentar. Seperti orang bersuami istri, senangnya itu 1 bulan, Pak. Husnu syahrin, senangnya 1 bulan. Habis 1 bulan ada pasang surut, ada dinamika hidup, ada kalanya senang, ada kalanya tidak senang. Nah, kalau berani hidup harus menghadapi ini, Pak, menghadapi senang dan tidak senang. Oleh karena itu, kalau ada kekhilafan, maka kalau ada kekeliruan, betulkan, perjuangkan. Kenapa kamu menjadi sempit? Usahakan supaya menjadi longgar melalui aturan-aturan hukum-hukum Allah yang halal. Kerjakan, lakukan, yang haram tinggalkan, walaupun itu mengasyikkan, walaupun itu menggairahkan. Sate babi menghiraukan baunya, tapi itu haram, tinggalkan. Nah, itu perjuangan. Ini judi itu asyik kalau menang, karena itu haram. Menang atau kalah jangan dilakukan. Nah, itu namanya perjuangan hidup di dunia mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, jawabannya fadzakir bihi antubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah waliyun wala syafi'. Nah, ini penterjemahan, tidak bisa menyelesaikan kami, Pak. Insya Allah akan kita selesaikan pada hari Ahad yang akan datang. Ini waktu Isya telah ditandai akan segera dikumandangkan azan. Mari kita ikuti salat Isya nanti dengan khusyuk dan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.